Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersamaku Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Ya, kemarin udah video pertamaku ya, setelah beberapa lama aku vakum sebentar ya. Sebentar tapi kerasa banget loh Sagittarius. Dan sekarang adalah video kedua aku. Dan video kedua ini mungkin akan sedikit bergesekan dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin gak sependapat dengan video ini ya. Tapi aku akan menjelaskan sudut pandang si Sagittarius itu seperti apa di video kali ini. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu, kita lewatkan yang berikut ini dulu. Yo guys, assalamualaikum, kembali lagi bersama gue Ega Pratama ya. Ini video kedua, dan video kedua ini mungkin sedikit berbenturan dengan pendapat orang lainnya. Tapi itu nggak masalah, karena di Indonesia, negara kita ini, kita wajib melontarkan pendapat, dan kita harus saling menghargai pendapat masing-masing orang. Oke, jadi semoga di video kali ini tidak ada yang tersinggung dan tidak ada yang marah ataupun gimana lah intinya. Jadi anggap aja ini hanya hiburan, sudut pandang si Sagittarius. Oke, tema kali ini adalah sudut pandang. Wah, sudut pandang ini merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif banget oleh Sagittarius, karena sudut pandang si Sagittarius itu banyak banget yang tidak memahami ataupun sulit memahami ataupun ya gak paham lah tentang sudut pandang si Sagittarius ya. Karena si Sagittarius kan cenderung orang yang berubah-ubah terutama dengan sifat, perilaku, terus penampilan, dan hal itu juga membuat orang lain tuh bingung. Jangankan orang lain yang belum kenal si Sagittarius, bahkan orang yang sudah kenal si Sagittarius saja masih perlu waktu untuk memahami sudut pandang si Sagittarius. Oke, mengenai sudut pandang ya, mengenai sudut pandang kali ini aku akan membahas tentang sudut pandang si Sagittarius. Kenapa sih bang? Ada pertanyaan seperti ini ya, si Sagittarius cenderung orang yang gak peka, orang yang masa bodoh, orang yang gak peduli dengan sesuatu hal ataupun masalah yang dihadapi ataupun yang ada di depan dia. Masalah yang itu sebenarnya banyak banget orang memikirkan itu, tapi si Sagittarius masih bodoh. Bukan ya guys, bukan karena masa bodoh, karena si Sagittarius itu memikirkan sesuatu hal di mana kalau kita melihat masalah itu ada dua ya. Masalah yang ada di sekitar kita dan kita terlibat, atau masalah yang hanya sekedar masalah orang lain dan kita itu harus sekedar melihat aja lah. Sudut pandang si Sagittarius tuh gitu. Kalau masalah yang kita hadapi yang di sekitar kita, Sagittarius cenderung diam dulu, diam. Dan orang lain tuh melihatnya Sagittarius tuh bodo amat, padahal nggak, diam. Karena apa? Si Sagittarius tuh bener-bener nggak tahu harus bagaimana. Daripada kita melakukan kesalahan yang membuat masalah itu tambah besar, lebih baik kita diam. Itulah solusi terbaik, itu adalah diam ya. Itulah yang membuat orang lain tuh salah pahami si Sagittarius itu loh. Banyak orang yang sok tahu, banyak orang yang sok mengerti, membuat orang lain itu agar memuji dia, agar membuat dia wow di hadapan orang lain. Tapi enggak untuk si Sagittarius. Sagittarius tidak pernah mengajar ataupun membuktikan sesuatu hal yang membuat dirinya itu akan akan disegani, akan dihormati lah. Intinya pencitraan lah si Sagittarius, nggak seperti itu ya. Kalau ingin pencitraan, si Sagittarius itu mempunyai karisma yang sangat tinggi banget. Bahkan si Sagittarius tuh bisa memakai karisma itu di saat dia lagi bahagia, bukan di saat ada masalah ya. Itu perbedaannya si Sagittarius mungkin dengan orang-orang lainnya. Itu sudut pandang aku ya. Jadi aku mohon jangan pernah mengejar si Sagittarius atas sudut pandangnya. Kalau kalian ingin mengerti sudut pandang si Sagittarius, cobalah bertanya, cobalah memahami, dan cobalah untuk mengerti gitulah. Karena banyak orang yang mengerti, banyak orang yang memahami, tapi sekedar tahu, bukan benar-benar mengerti dan memahami ya. Terus ada juga yang masalah ya, yang kedua ini masalah di luar lingkup si Sagittarius ataupun Sagittarius tidak terlibat di dalamnya. Contohnya ada beberapa
beberapa belakangan ini viral banget, yaitu Lesti dan Rizky Bilar ya. Kadang masalah itu tuh banyak orang yang simpati ya, itu nggak masalah sih. Ada simpati yang menghujat itu pun nggak ada masalah buat si Sagittarius. Tapi kalau sudut pandang si Sagittarius sendiri ya netral aja lah, itu masalah mereka gitu loh. Kita apalagi Sagittarius tuh kalau ingin ngejudge seseorang yang belum tahu sudut pandang dari orang itu. Contoh ya, kita belum tahu sudut pandang dari Rizky Bilar, kita juga belum tahu sudut pandang dari Lesti. Jadi menurut si Sagittarius ya kita harus jadi netral gitu loh. Kita nggak usah menghujatnya, meskipun kita si Sagittarius tuh selalu terbawa emosi sedikit-sedikit lah, tapi emosi itu tidak pernah langsung kita lontarkan gitu loh. Kita benar-benar cari tahu dulu, kita benar-benar mengerti dulu permasalahannya seperti apa, dan benar-benar real masalah itu seperti apa, baru kita bertindak ataupun baru kita mengkomentari masalah itu. Itulah si Sagittarius ya. Mungkin peduli ke Lesti, kasihan ke Lesti, tapi kita jangan pernah menghujat seseorang yang notabene kita belum tahu orang itu seperti apa, kita belum paham orang itu seperti apa, dan kita nggak tahu apa alasan dibalik itu gitu loh ya. Anggap aja ini sudah takdir lah. Jadi kalau emang benar-benar itu salah dan benar-benar itu tindakannya nggak benar ya, kita lebih baik diam lah, lebih baik diam, ataupun kita mendoakan aja semoga semua baik-baik saja gitu loh. Dan karma itu pasti akan kembali ke dirinya kok. Jadi apa yang kita tanamkan itu akan kembali ke diri kita. Jadi aku pernah dengar kata-kata dari senior di tempat kerjaku dulu, apapun itu dalam hal apapun itu, kalau kita menanam kebaikan, insya Allah akan datang kebaikan juga. Jadi di saat itu aku berpikir kalau ada orang yang nggak sependapat dengan aku, dan orang itu membenarkan pendapat dia, dan sedangkan pendapat dia itu belum tentu benar, ya udah Sagittarius akan diam dan akan benar-benar diam. Jadi membuat orang lain tuh berpikir si Sagittarius tuh nggak peduli. Bukan, si Sagittarius cenderung ke diam, ke netral dulu. Netral ya. Kalau benar-benar sudah mentok, sudah benar-benar sudah disudutkan, baru si Sagittarius akan membukakan kejujuran itu. Wah, hati-hati kalau si Sagittarius sudah jujur. Wah, kalian yang berusaha untuk menjatuhkan si Sagittarius, kalian akan kalah. Karena apa? Sifat kalian akan terbaca di saat itu juga. Itulah sebabnya, karena si Sagittarius cenderung orang yang susah bergaul. Bukan susah bergaul ya, lebih ke susah memilih seseorang ataupun teman yang benar-benar pas untuk si Sagittarius. Karena banyak banget orang yang menyandang gelar teman, tapi bukan hanya gelar saja, hanya kata-kata saja teman. Bukan. Si Sagittarius lebih ke arti pertemanan, arti persahabatan, ataupun kekeluargaan dan lainnya. Jadi mengenai sudut pandang ini ya, mungkin menurut aku ketika kita tidak tahu apa akar masalahnya, lebih baik kita diam lah. Ya biarlah orang lain menilai kita tuh seperti apa. Jadi biar orang yang terhasut oleh orang yang menjelekkan kita itu biar percaya aja. Jadi si Sagittarius ini nggak pernah ambil pusing lah. Kadang banyak banget peristiwa si Sagittarius tuh jelek-jelekan, terus akhirnya si Sagittarius tuh dicap orang yang bla 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 bla, attitude kurang dan apapun itu banyak banget yang pernah terjadi. Dan akhirnya orang yang itu menjauhi si Sagittarius tanpa mengenal, tanpa tahu ataupun tanpa menjadi posisi si Sagittarius. Dan saat waktu berlalu, waktu sudah berjalan cukup lama, dan akhirnya dia berteman dengan si Sagittarius, dia memahami si Sagittarius, dia mencoba mendekati si Sagittarius, dan akhirnya pendapat yang dulu yang pernah dia rasakan menjadi kaget lah. Loh kok gini sih, kok nggak seperti yang dulu yang dibicarakan gitu loh. Jadi ininya, kalau kita benar-benar ingin memahami seseorang, cobalah untuk mengerti, cobalah untuk diam jika ada masalah. Karena di posisi orang itu pun kita nggak pernah tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia benar-benar harus kelola dalam bertindakannya.
banyak orang yang mengambil emosi, banyak orang yang mengambil keputusan dengan cara kesombongannya, dan banyak juga orang yang mengambil keputusan dengan cara dan maksud dan niat untuk meninggikan namanya, tapi bukan untuk Sagittarius ya. Sagittarius tidak perlu itu semua, tidak perlu cara itu semua. Bahkan dulu pernah ada salah satu senior aku juga itu yang pernah bilang, cobalah menjadi dua orang. Jadi kalau baik di depan buruk di belakang lah, ya seperti itu ya. Jadi sampai segitunya loh, si Sagittarius tuh pernah dibilang seperti itu loh, mencobalah untuk menjadi dua orang, baik di depan jelek di belakang, segitunya. Mungkin terlalu baik atau terlalu polos ataupun terlalu itulah membuat si Sagittarius tuh benar-benar bingung dan dalam posisinya. Oke, mungkin cukup sekian dulu tema kali ini, sudut pandang ya. Mungkin akan banyak lagi tema-tema yang akan kubahas di konten channel aku, dan banyak lagi kegiatan-kegiatannya channel aku ke depannya. Semoga channel ini bisa berkembang, dan semoga aku bisa rutin lagi membuat konten-konten ke depannya. Mohon dukungannya. Terima kasih juga yang udah like, comment, and subscribe. Terima kasih juga yang sudah menonton meskipun beberapa detik, beberapa menit. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini tidak ada apa-apanya dan tidak akan berkembang. Oke, dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian. Aku benar-benar minta maaf karena itu di luar kontrol aku. Karena aku ya gini orangnya. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Jadi jika ada kesalahan, terus salah pahaman, kosakata yang kurang jelas, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian, aku minta maaf ya. Jadi anggap aja ini hiburan semata, jadi jangan pernah dianggap serius. Oke?